Salam budaya, sedulur, bertemu kembali dengan channel Tatar Kahuripan. Kali ini Tatar Kahuripan akan mengajak dulur semuanya untuk berziarah, berkunjung ke salah satu makam tokoh yang berada di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kecamatan Kaliwungu. Beliau bernama Kanjeng Sinuwun Sunan Katong. Kanjeng Sinuwun Sunan Katong menorehkan sejarah akan nama Kadipaten Kaliwungu. Sunan Katong sangat termasyhur sebagai orang yang membabat tanah Kaliwungu. Beliau juga yang memberi nama daerah ini dengan nama atau sebutan Kaliwungu. Menurut kisah dari para penesepuh, Sunan Katong diutus oleh kakeknya yang bernama Batara Katong untuk membantu Sunan Pandan Arang menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Saat itu Sunan Katong mendatangi Sunan Pandan Arang untuk meminta perintah. Oleh Sunan Pandan Arang, Sunan Katong diberikan wilayah sebelah barat. Akhirnya beliau ke barat berdakwah dan mengajarkan syariat Islam. Daerah itulah yang kini bernama Kaliwungu. Diceritakan pula Sunan Katong adalah pencetus pertama budaya pesantren di Kaliwungu, sebab semasa hidupnya selalu mengajar agama Islam kepada warga Kaliwungu. Hingga sekarang sangat dikenal Kaliwungu sebagai kota santri. Kanjeng Sinuwun Sunan Katong merupakan tokoh paling berjasa atas penyebaran Islam di Kecamatan Kaliwungu. Sebutan Sunan adalah kependekan dari Kasuhunan atau yang bisa disebutkan tokoh yang sangat dihormati. Jasa beliau sangatlah banyak untuk umat Islam pada zaman dahulu, bahkan mungkin sampai hari ini, sehingga wujud atau bentuk dari penghormatan umat Islam kepada beliau, makam beliau dibangun, disediakan tempat untuk berziarah, dan banyak pula yang berdatangan untuk berziarah ke makam beliau, khususnya dari Kaliwungu. Umumnya dari luar Kaliwungu juga banyak yang berdatangan, apalagi di waktu-waktu tertentu seperti bulan Maulud, bulan Sya'ban, dan bulan Rajab. Banyak juga yang menginap di makam beliau. Di komplek makam Sunan Katong tergolong bukan makam-makam sembarangan, sebab makam yang terletak di perbukitan tersebut sekaligus menjadi peristirahatan terakhir para leluhur Kaliwungu atau para adipati dan keturunan Pangeran Juminah pada zaman kerajaan Mataram Islam. Jadi makam Astana Kuntul Melayang dulunya hanya ditempati oleh orang-orang besar kerajaan. Beberapa leluhur Mataram Islam, keturunan Panembahan Juminah, Panembahan yang dimakamkan di Astana Kuntul Melayang ini antara lain Panembahan Juminah, putra Panembahan Senopati Sutawijaya, dan Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Hadi Menggolo, Bupati Kaliwungu. Selain itu, ada Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Hadi Menggolo II, Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Hadi Menggolo III, masih Bupati Kaliwungu, dan Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Hadi Menggolo IV,
itu sebagai penerus Bupati Kaliwungu. Di sini juga dimakamkan Kangjeng Raden Temenggung Ronggo Rono Diwiryo Bupati Batang, Kangjeng Raden Temenggung Hadinegoro Bupati Kaliwungu dan Demak, dan Kangjeng Raden Temenggung Sumodiwiryo Bupati Kaliwungu, Raden Temenggung Rekso Negoro dan Kangjeng Raden Temenggung Hadinegoro Bupati Demak. Sinuwun Sunan Katong, jika dirunut nasabnya, Sunan Katong masih ada jalur keturunan dari Prabu Brawijaya V, raja dari Kerajaan Majapahit. Lebih kurang silsilahnya adalah sebagai berikut. Prabu Brawijaya V memiliki putra Batara Katong yang berada di Ponorogo. Dari Batara Katong memiliki seorang putri yang diperistri Adipati Unus, putra dari Raden Patah. Dari perkawinan itu lahirlah Kiai Katong atau biasa disebut Sunan Katong. Haul Sunan Katong diperingati setiap bulan Rajab tahun Hijriah. Diperingati di Komplek Pemakaman Astana Nguntul Ngelayang, Desa Protamulyo, Kendal. Motivasi sejarah untuk mengingat mati dan akhirat, untuk mendoakan, untuk mendapatkan keberkahan, dan memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi seperti ke makam orang tua atau makam-makam para leluhur yang sangat berjasa untuk kehidupan hari ini. Makam Sunan Katong pula banyak dikunjungi para penziarah dan santri. Tak hanya datang dari wilayah Kendal saja, banyak penziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang berziarah di makamnya yang berada di Komplek Pemakaman di Desa Protamulyo. Ada keyakinan dari masyarakat dan santri yang datang ke sana bahwa dengan berziarah, berdoa, dan bertawasul di makam Sunan Katong, maka akan dimudahkan mencapai cita-citanya, apa yang diinginkannya bagi para santri, dan dimudahkan hajatnya bagi para penziarah. Dibukakan hati dan pikirannya dalam menerima ilmu, dinaikkan derajatnya. Di area pemakaman juga banyak warung-warung yang menjajakan makanan khas Kaliwungu untuk oleh-oleh para penziarah dibawa pulang, seperti kerupuk petis, kerupuk tayamum, emping bandeng, getuk goreng, kerupuk rambak, keripik buah, payung kertas, gerabah, dan yang lainnya. Sedulur, berziarah, mendoakan para leluhur sangatlah penting, karena itu tanda terima kasih kita kepada jasa para leluhur. Selayaknya kita mendoakan dan selalu mengingat jasa-jasa beliau. Berziarah bukan meminta kepada yang kita datangi, tapi sebagai peringatan atau gambaran buat kita bahwa nanti kita akan seperti mereka. Apa yang harus kita bawa? Amalan baikkah atau amalan buruk? Salam.